Baik, untuk yang pertama kepada Gus Zeni, saya kasih waktu. Bagaimana tanggapan Gus Zeni? Apakah kitab nasab sezaman dan isbat nasab itu penting? Monggo tanggapannya untuk Gus Zeni. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mohon maaf, saya kan tidak tahu aturan debatnya harus ada presentasi. Tetapi saya sudah terbiasa berbicara banyak hal tentang nasab ini. Ini berarti saya belum ini ya, belum membantah Syed Kori ya, tapi saya bernarasi sendiri ya. Jadi belum kita menanggapi. Ya siap. Jadi begini, setiap ilmu itu ada metodologinya masing-masing. Kalau kita bicara nasab, maka kita mengikuti kitab-kitab nasab. Ada fenomena-fenomena, ada nama-nama yang tidak ada di dalam kitab-kitab nasab yang lama. Lalu apakah kalau tidak ada itu disebut batal nasabnya, disebut tidak ada orangnya? Itu semuanya tidak bisa kita jawab dengan asumsi kita, tidak bisa kita jawab. Ini hak saya berbicara masalah diskusi ya. Tidak bisa kita membangun argumentasi, membangun penjelasan-penjelasan atau ini atau itu, mengadopsi teori ini, teori itu, tanpa dikawal oleh metodologi resmi dalam masalah nasab. Maka pertanyaan paling dasar bagi saya adalah, Kiai Haji Imaduddin ini, ketika ya mungkin diikuti oleh Syed Kori ini, ketika membatalkan nasab Alawi, maka kita bertanya, apa metodologi Anda membatalkan? Apakah metodologi itu dikenal dalam term ilmu nasab atau tidak? Apakah itu bersesuaian atau tidak? Kalau tidak bersesuaian, bahkan bertentangan, dan saya bisa buktikan hampir semua narasi Kiai Haji Imaduddin tentang nasab itu bertentangan dengan teori baku. Ketika sudah nyata-nyata bertentangan dengan teori baku, tidak berdebat dengan saya, tapi Anda berdebat dengan kitab-kitab nasab itu. Anda berdebat dengan ulama-ulama nasab itu yang sudah dipakai kitabnya, Al-Muqaddimah lah, Al-Usul lah, terus Al-Kafi, Al-Muntahob lah. Jadi jangan dianggap nasab ini satu pembicaraan yang kita bebas berfantasi. Enggak. Dalam nasab ini lengkap, sampai-sampai ada bab ta'arudnya. Ta'arud itu misalnya maksudnya begini, seperti yang dibacakan Gus Jazuli itu, ketika dia bilang Yukolo itu kan diragukan oleh Al-Yafi'i di Irak. Saya tantang kan, coba Anda tarikan kitab nasab yang mengatakan kalau Yukolo itu diragukan. Ada sebetulnya, cuman Gus Jazuli nggak baca, dia malah maksa baca kitab fikih. Dalam Muqaddimah nasab ada Yukolo itu. Memang kadang dipakai untuk lil masyhur, tapi dikritik, itu kesalahan. Yukolo itu litatif, istidoif. Tetapi dia kan siapa? Al-Yafi'i. Di mana lokasinya? Di Irak. Bertentangan dengan Az-Zabidi yang semasa yang ada di Yaman. Bagaimana teori nasab? Baladiur rojul muqaddam. Jadi semua ada teorinya. Kalau lalu ini dikesampingkan semua, lalu kita munculkan narasi, gimana kalau nggak ada kitabnya? Ini dalilnya apa? Ini bagaimana? Berarti ini mau meramu ilmu nasab, bukan mau membahas ilmu nasab sesuai dengan patronnya. Kalau dengan lawan diskusi seperti itu, maka saya kira nggak ada artinya. Kita bukan sedang mau membangun ilmu nasab, tapi kita sedang bicara ilmu. Saya kira pembicara dimanapun begitu. Anda di kampus atau di mana, ketika bicara kedokteran, bicara politik, kalau politik nggak tahu ya, mungkin agak bebas ya. Bicara ekonomi, ketika menyampaikan data, ketika menyampaikan teori, itu mesti. Itu teori diambil dari siapa? Kiai Imaduddin itu. Dan Kiai Imaduddin itu seringkali mengatakan ulama-ulama nasab itu tasahul, mereka terlalu bermudah-mudahan. Berarti kan sudah berdiri sendiri toh. Sudah punya teori sendiri, makanya saya bilang mujtahid. Dia pakai teori sendiri sampai detik ini, termasuk Syed Kori itu tidak pernah mampu menunjukkan di mana sih teori ilmu nasab yang mengharuskan kitab nasab itu. Perhatikan, sezaman itu al-mu'asyirah bahasanya, itu sudah kita sepakati. Kalau al-qadimah, al-qudama, itu tentatif, itu yang lama. Kapan disebut lama? 500 tahun yang lalu, dari sekarang ya lama namanya, tidak mungkin barusan. Kalau Anda baca ucapannya siapa? Ibrahim bin Mansur, ya, yang disebut dengan muasir itu atau mutakhirin itu justru di atas abad ke-10. Berarti abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8 itu sudah mutaqaddimin namanya. Satu ya. Kalau saya tidak perlu lama-lama ya, cukup ya. Biar lebih masuk ke ini. Kalau untuk Syed Kori, tanggapan saya pertama ya mungkin langsung tektok saja ya. Kenapa kok bisa bawa-bawa teori dalil di dalam ilmu nasab?
Padahal dalam ilmu nasab itu bahasanya itu bayyinah asyariyah. Kita belajar ilmu nasab baik di dalam fikih maupun di dalam nasab tidak pernah ada diksi dalil. Kenapa? Karena kalau kita bicara diksi dalil dibawa ke dalam fikih, maka kita tahu adillah asyariyah dalam fikih itu ada berapa. Tidak ada disebut kitab sezaman di situ. Nggak relevan. Kitab, sunnah, ijma, qiyas, maslahah mursalah. Ya, kalau kita disiplin, apalagi tadi bawa-bawa Syarah Al-Baraqat, Al-Mahalli. Lihat di situ. Apa yang disebut dengan al-adillah asaliyah? Usulul fiqh, kalau dimanai bukan sebagai nama ilmu, tapi dalil-dalil dalam fikih, itu ada berapa dalilnya? Yang mujma' ada 4, yang mukhtalaf ada 11. Nggak masuk bab nasab di situ. Kalau usulul fiqh diartikan sebagai lakob, itu berarti usul di situ mengandung 3 unsur ya. Yaitu misalnya itu adalah kaifiyatul istinbat, halul mustambit ya, dan misalnya ada kaifiyah iddat ta'arud dan sebagainya ya. Jadi kalau memasukkan unsur-unsur, ya kita tahu dirilah kita siapa. Kok bisa menganggap ilmu ini sebegitu remehnya gitu, sehingga kita bisa berasumsi sendiri gitu. Dalil ini begini. Ini berarti nggak ada dalilnya. Dari mana nasab butuh dalil? Nasab itu bayyinah syar'iyah. Syarat subut nasab itu bayyinah syar'iyah. Saya bawakan satu teori. Dalam muqaddimah ilmu nasab misalnya ya. Idza asbata an-nasaba as-siqah fal ghalabatu 'ala ad-dhanni lahu bayyinatun walau lam ya'rif al-akhar. Ini kasusnya nasabnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu ditolak oleh Ibnu Tokoki. Lam takum alaihi hujjah, dia tidak punya hujjah, tapi tidak berarti ditolak. Kenapa? Karena ada ulama lain yang mengatakan itu ada hujjahnya. Jadi bayyinah itu bukan lam takum alaihi bayyinah, enggak ada bayyinahnya. Itu ditolak. Tapi kata yang mengarang kitab Muqaddimah itu enggak berarti batal nasabnya. Kenapa? Karena ada ulama lain yang punya bayyinah. Maka kalau sudah ada ulama fiqh yang mengisbat, berarti ghalabatud dzon kita, dia itu sudah punya bayyinahnya. Bukan lalu dalil. Apalagi bicara masalah al-um. Dalam al-um itu Imam Syafi'i menulis berbagai hal. Dan ke bawahnya itu ada ikhtilaful madahib. Ikhtilaf bainal madahib. Ada juga ikhtilaf bil madhab. Jadi Ar-Romli, Ibnu Hajar, Imam Nawawi, Imam Rafi'i itu berbeda-beda, sama-sama merujuk ke Imam Syafi'i. Makanya ada qaul dohir, qaul adhar. Jadi nggak relevan dengan sezaman. Sezamannya ada beda-beda. Kalau ditarik ke situ ilmu nasab, ini siapa yang bisa mengajarkan atau menunjukkan kepada saya dari mana Anda bisa tarik-tarik masalah isbat nasab? Butuh dalil, lalu dalilnya Anda pahami dalil dalam fikih. Sesederhana itu sebetulnya ya. Cukup. Ya baik, luar biasa untuk pernyataannya Gus Zaini ya. Lanjut ke tadi Tengku Qori. Bagaimana tanggapan Tengku Qori? Monggo ditanggapi tanggapannya Gus Zaini. Monggo. Jadi begini Gus Zaini. Kalau kita memandang dari konsep yang dipikiri oleh Gus Zaini terkait kata-kata kitab sejaman itu harus dengan lafaz mu'asirah, itu terlalu sempit cara pandang Gus Zaini. Karena al-mu'asirah itu ya, itu kalau kita pahami itu bukan sejaman al-mu'asirah. Yang dimaksud sejaman itu gini loh ya, ketika kita berbicara tentang orang yang ada di abad ke-8, berarti orang yang hidup di abad ke-8 itu lah yang dimaksud kitab sejaman. Berarti kitab yang ada di sewaktu orang yang kita bahas. Misal gini loh, Gus Zaini pasti tahu lah yang namanya Ashabul Kahfi, ya kan? Dari mana kita dapat memverifikasi kebenaran cerita Ashabul Kahfi? Sementara hidup di zaman Nabi Muhammad itu bisa tahu kebenaran Al-Quran yang menceritakan tentang Ashabul Kahfi, kalau bukan dengan informasi yang ada di zaman itu untuk memverifikasi kebenaran Al-Quran, gitu. Inilah yang dimaksud kitab sejaman. Jadi kalau metode Gus Zaini menyatakan nggak perlu kitab sejaman, justru rusak faedah. Kalau Gus Zaini bilang nggak ada satupun sumber yang menyatakan kitab sejaman, saya yakin Gus Zaini ini bukan Wahabi. Kalau Wahabi itu kalau bilang makan terasi ya nggak boleh selain yang menyerupai terasi. Terasi itu kan bisa banyak-banyak. Ya, atau gini saya kasih contoh. Kalau Gus Zaini itu bilang madu nggak boleh ada madu pahit.
Karena madu itu manis. Jadi kalau pahit bukan madu namanya. Nggak kayak gitu narasinya, Gus. Jadi kalau kayak Gus Zaini menyatakan bahwa nggak perlu kitab sejaman, maka siapapun orang ya bisa jadi Sayyid, bisa jadi Habib. Gus Zaini juga bisa jadi Habib, gitu loh. Karena nggak bisa membuktikan dengan kitab sejaman terkait kakeknya Gus Zaini yang ada di abad ke-5 misalkan, atau yang ada di abad ke-6 terverifikasi dari mana. Maka saya perlu bertanya sama Gus Zaini, Gus Zaini, ada satu ibarat dalam hadis, an-nasu mu'tamanuna ala ansabihim, ay ala hifdihim. Saya ingin tanya, berapa natijah yang keluar dari kalimat hadis an-nasu mu'tamanuna ala ansabihim? Berapa natijah yang muncul dari itu, yang bisa dipahami daripada matan hadis itu? Itu aja dulu, Bang. Tafadhal.